Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis, ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati. Apa kabarnya? Tentunya saya pribadi berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Kembali kita ada di channel tim Mandru TV. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Bapak Presiden kita di dalam rapat terbatas dengan para menteri-menterinya beberapa hari yang lalu. Di situ Bapak Presiden kita marah besar. Di dalam marah besarnya itu, saya melihat dan saya menganalisa memang benar adanya dan itu hak daripada Bapak Presiden, Bapak Jokowi untuk menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia analisa, kinerja daripada para menterinya. Karena kita tahu Bapak Jokowi itu 2 periode sebagai wali kota Solo dan juga menjabat gubernur DKI walaupun hanya 2 tahunan. Di dalam kondisi situasi pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam jangka 4 bulan ini memang kita harus mengakui bahwa semua bidang mengalami situasi sangat berat, sangat sulit. Walaupun demikian situasinya,
negara harus tetap berjalan. Negara harus bisa melayani masyarakatnya, memenuhi segala kebutuhan seluruh warga yang ada di negara kita yang kita cintai ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam rapat terbatas tersebut yang dilakukan di Istana Negara, bagaimana Bapak Presiden kita tidak hanya berbicara kepada satu menteri atau dua menteri, tetapi beliau berbicara tentang kepada seluruh lembaga kementerian. Ya, kita tahu bahwasanya para menteri itu adalah pembantu-pembantu presiden. Memang ada beberapa menteri kinerjanya buruk. Ada yang sedang dan ada yang baik. Tetapi di dalam penilaian tersebut, presiden kita mengharapkan semuanya, seluruh lembaga kementerian yang ada dapat bekerja. Sebab kita tahu presiden kita itu punya moto, kerja, 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 dan kerja. Semuanya itu untuk kepentingan masyarakat, mengutamakan, memprioritaskan. Oleh sebab itu, karena Bapak Presiden kita melihat kelambanan di dalam memutuskan sesuatu, kebijakan-kebijakan di dalam kementerian, di dalam menggunakan anggaran-anggaran di segala bidang, termasuk kesehatan, termasuk pendidikan. Oleh sebab itu, keterlambatan anggaran untuk dipakai kepada masyarakat itu mengakibatkan kemandekan ekonomi, perputaran ekonomi terganggu. Kita tahu kalau perputaran uang berkurang, maka pendapatan masyarakat pun akan berkurang. Contohnya, apa yang disampaikan presiden kita tentang keuangan di dalam kesehatan, gaji ataupun hak daripada tenaga kesehatan, baik dokter, baik perawat, itu harus sudah disalurkan. Kenapa harus takut? Saya rasa kalau semuanya transparan, saya yakin percaya korupsi tidak akan ada. Apa yang ditakutkan kalau transparan? Bapak-bapak menteri yang kami hormati, jangan takut. Saatnya sekarang sudah online. Setiap anggaran yang Anda keluarkan, mari teliti, salurkan kepada yang berhak. Jangan Anda tahan-tahan. Itu akan mempengaruhi perputaran ekonomi di negeri ini. Oleh sebab itu, bapak-bapak menteri yang kami hormati, uang itu Anda harus belanjakan.
anggaran itu harus Anda pakai untuk kebutuhannya. Segala sesuatu sudah terbuka, open management. Kenapa Anda harus takut? Oleh sebab itu Anda harus berani mengambil kebijakan-kebijakan, memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Kalau semuanya menteri-menteri tidak membelanjakan anggaran, tidak memakai anggaran, risikonya besar Bapak Menteri, Ibu Menteri. Apa yang Anda harapkan? Apakah Anda berharap negeri ini mandek? Apakah Anda berharap negeri ini tidak berputar perekonomiannya? Kalau Bapak atau Ibu Menteri punya pemikiran seperti itu, lebih baik Anda mundur. Mundur saya katakan. Bapak Presiden mempercayakan dan mengangkat Anda untuk membantu beliau, Presiden kita, mengutamakan kebutuhan masyarakat yang ada di negeri ini. Jadi kita berharap seluruh masyarakat sangat berharap peristiwa marahnya presiden kita jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai berulang-ulang lagi. Dan itu akan mempengaruhi psikologis negeri ini. Sampai Bapak Presiden mengatakan apakah perlu Perpu. Bapak Presiden juga mengatakan dia mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, posisinya. Masa Anda tidak mengerti, Bapak-bapak, Ibu-ibu Menteri? Jadi kita berharap situasi tersebut jangan sampai pernah terulang kembali. Malu kita dengan bangsa-bangsa lain. Malu Bapak Ibu sebagai menteri, dunia tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu dimarahi. Ya, jadi kita berharap kepada bapak-bapak menteri, ibu-ibu menteri yang kami hormati, ambil kebijakan yang terbaik untuk bangsa itu, untuk rakyat ini. Ya. Bangsa akan mengingat Bapak Ibu, para menteri-menteri. Jasa, perbuatan, amal. Negara akan melihat. Bangsa akan mengenang. Dan menjadikan Bapak, Ibu Menteri menjadi teladan. Bukan saja bagi keluarga, tetapi bagi bangsa dan negara. Jadi terima kasih atas pengorbanannya selama ini. Tetapi kita berharap para menteri bisa meningkatkan kinerjanya. Bapak Presiden saja bekerja mati-matian. Bapak, Ibu Menteri juga harus seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, cukup demikian video hari ini. Kita berharap negeri kita semakin baik lagi dari hari ke hari.
semakin baik. Oke, kita berharap juga kepada Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang menonton channel ini, di channel Tim Mandu TV ini, kasih komentar-komentar, di share dan like ya. Oke, cukup demikian video kita. Merdeka!